Tak terasa, sudah 2 hari hujan turun terus-menerus di desa ini. Hujan yang disertai oleh petir yang menyambar sepanjang malam membuat semua orang yang sedang berada di dalam rumah kini resah oleh suara petir yang begitu menggelegar. Akan tetapi, rasa resah itu berbeda dengan satu keluarga yang ada di sana, ya Elis, seorang janda dengan 2 orang anak yang menempati sebuah rumah nampak kaget ketika ia melihat kotak penyimpanan uangnya hilang begitu saja. Uang yang ia kumpulkan selama menjadi buruh tani untuk pembayaran hutang yang menumpuk dan kebutuhan susu anaknya yang masih kecil kini lenyap tanpa sisa. Ia hanya tertegun saking kagetnya melihat kotak kosong itu dengan petir yang menyala di luar rumah. Ketika ia tersadar, ia langsung berlari dan mencari tahu siapa yang mengambil uang yang ada di dalam kotak kecil itu. Ia membuka pintu rumah dan langsung berlari. Ia tidak peduli dengan kondisi tubuhnya yang kini tampak basah. Rasa cemas, takut, dan juga khawatir kini sudah menjadi satu. Ia harus mencari tahu siapa yang sudah mengambil uang yang ada di dalam kotak penyimpanannya. Karena tanpa itu semua, ia takut akan apa yang terjadi terhadap keluarganya apabila ia tidak bisa melunasi hutangnya. Hal itu rupanya tidak terjadi kepada Elis saja. Sudah beberapa hari terjadi sesuatu yang mengerikan di kampung Kemuning tempat aku tinggal saat ini. Ya, sudah ada 3 keluarga yang kehilangan uang secara tiba-tiba. Tentu saja hal itu membuat siapapun gempar. Semua warga mencari siapa pelakunya, namun hal itu tidak membuahkan hasil. Semua perangkat kampung dikerahkan untuk ronda malam, namun itu juga tidak bisa mencegah hilangnya uang-uang warga yang ada di sana. Kita yang tinggal di sini, selain menjaga barang kita yang ada di rumah, kita juga harus bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar hal ini tidak terjadi lagi. Ucap Pak Ustadz Ibrahim, salah satu guru pengajian, nampak serius membahas tentang hilangnya uang di kampungku pada saat ini. Sedangkan aku yang kini ikut pengajian rutin di setiap malam Selasa dan juga malam Kamis di surau kecil, terlihat serius mendengarkan ucapan dari Pak Ustadz Ibrahim. Nampaknya dirinya juga khawatir atas kejadian yang menimpa kampungku waktu itu. Sehingga ia ikut memberitahu agar kita semua berdoa untuk kampung yang kini gempar oleh musibah itu. Semua nampak serius mendengarkan, namun ada salah satu anak yang tiba-tiba berkata kepadanya pada malam itu, "Pak Ustadz, kayaknya itu gara-gara pesugihan deh. Dan kayaknya itu perbuatan Pak Taufik yang tiba-tiba mendadak menjadi orang kaya. Sehingga dia mau pindah ke ibu kota." Ucapnya dengan nada yang lantang. Tidak boleh ngomong kayak gitu. Pak Ustadz Ibrahim langsung mengangkat tangannya dan mendekatkan ke arah mulutnya. Ia hanya menggelengkan kepala dan menenangkan anak-anak lain yang tiba-tiba riuh oleh perkataan itu. Aku hanya terdiam mendengarkan hal tersebut. Memang Pak Taufik yang awalnya hanya buruh tani di ladang persawahan kecil, kini memiliki banyak sekali harta. Konon katanya ada pekerjaan di kota yang membuat dirinya seperti ini. Akan tetapi banyak orang-orang yang tidak percaya akan hal itu. Ia yang hanya lulusan SD tidak mungkin bisa mempunyai harta yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga muncullah anggapan bahwa Pak Taufik melakukan pesugihan, apalagi dengan hilangnya uang-uang warga secara misterius. Aku sempat bertanya kepada bapak yang merupakan teman dekat dari Pak Taufik mengenai hal ini. Akan tetapi bapak menjawab bahwa apa yang dituduhkan warga kampung itu salah besar. Dan untungnya beliau tidak ikut menuduh Pak Taufik seperti warga yang lainnya. Apa yang dirumorkan warga rupanya membuat Pak Taufik marah, sehingga ia memilih untuk meninggalkan kampung dan pindah ke ibu kota karena ia tidak mau dituduh menjadi pelaku pesugihan. Aku terus memikirkan hilangnya uang-uang di kampung bahkan hingga hari ini. Di hari Minggu yang cerah dengan hawa angin yang berhembus dari arah sawah yang kini mulai mengering. "Bu, kok Bapak belum pulang ya? Nganterin Pak Taufik ke kotanya?"
Tanyaku kepada ibu. Ibu yang kala itu sedang memotong sayuran di dekatku hanya tersenyum dan juga menjawab, "Ya mungkin pindahannya lama Neng, kan harus beres-beres dulu. Nurunin barang-barangnya belum, terus bersih-bersih rumahnya kan belum juga. Masalah lama atau tidaknya ya biarkan saja toh Neng. Bapak sengaja mau melakukan hal itu karena kita butuh uang." Mendengarkan hal itu, aku pun kembali terdiam. Ya, memang sawah yang kami garap gagal panen kali ini membuat kita kekurangan uang untuk bertahan hidup. Hujan yang muncul dalam beberapa hari ini pun tampaknya tidak membuat sawah yang Bapak garap tidak kembali menghijau. Semuanya masih gersang dengan tanah yang terbelah akibat kekurangan air. Sehingga Bapak rela ikut ke kota bersama dengan Pak Taufik agar dirinya bisa mendapatkan uang tambahan untuk kebutuhan kita semua. Aku kembali memandangi langit yang biru tanpa awan sembari berdoa agar Bapak bisa pulang secepatnya dan berkumpul bersama keluarga. 4 hari berlalu, Bapak akhirnya pulang tepat ketika aku pulang sekolah. Aku pun langsung berlari di pematang sawah untuk menyambut kedatangan Bapak. Akan tetapi, Bapak dan juga Ibu nampak sibuk di dalam rumah. Mereka tampaknya sedang mengeluarkan lemari pakaian yang ada di dalam kamar. Sebuah lemari tua yang nampak reot dan diisi oleh baju-baju yang disimpan begitu saja sehingga nampak berantakan. Di dekat lemari itu terdapat sebuah cermin besar yang tidak tahu didapatkan dari mana oleh Bapak. Cermin itu sangat besar, berukuran 2 kali 1 meter dengan ukiran aneh di setiap sudutnya. Bapak juga menggantungkan pisang yang baru saja diambil dari pohon di sebelah cermin itu. Aku mendadak bingung atas apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di dalam rumah. Semuanya terasa sangat aneh. "Bu, Pak, kenapa menggantung pisang di dalam kamar?" tanyaku kepada mereka. Ibu dan juga Bapak yang nampak serius tiba-tiba kaget akan kehadiranku. Mereka menjawab dengan terbata-bata atas apa yang sedang ia lakukan. Ini barang dari rumah Pak Taufik yang nggak kebawa. Katanya sih boleh dibawa pulang," ucap Bapak dengan sedikit tersenyum. Aku sedikit melihat kembali cermin besar itu. Cermin itu nampak antik, apalagi dengan ukirannya yang ada di setiap sudutnya. Cermin yang mungkin mahal ketika dijual. Namun, masa iya Pak Taufik memberikannya begitu saja kepada Bapak? Aneh, sungguh-sungguh aneh. Sudah, jangan bengong seperti itu. Cepat ganti baju dan mandi sana. Lalu setelah itu langsung makan. Bapak itu loh sudah bawain ayam goreng dari kota untuk kita makan, ucap ibu yang tiba-tiba memintaku untuk mengganti baju seragam sekolahku di kamar waktu itu. Tak terasa hari kini sudah mulai gelap. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana gelapnya di luar. Yang aku lihat hanyalah titik-titik cahaya dari rumah-rumah warga yang letaknya berjauhan. Ya, seperti itulah keadaan malam hari di kampung tempatku tinggal. Rumah-rumah di kampungku nampak saling terpisah satu sama lain. Hanya ada beberapa rumah yang berdekatan, yaitu rumah-rumah yang diisi oleh keluarga besar yang mempunyai banyak anak dan juga cucu. Malam di kampung seperti biasa sangat hening. Yang ada hanyalah suara jangkrik dan kodok serta burung hantu yang terkadang mengagetkanku dengan suaranya yang menakutkan. Aku tidak bisa tidur lebih awal karena ada beberapa tugas sekolah yang harus aku selesaikan. Aku larut dalam tulisan-tulisan dan buku-buku bacaan waktu itu. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Perutku tiba-tiba terasa keroncongan. Rasa ayam goreng yang aku makan tadi siang nampaknya masih berbekas di mulutku. Sehingga aku berdiri dan menutup buku pada malam itu. Aku ingat ada beberapa ayam goreng yang masih tersisa di dapur. Sehingga aku ingin memakannya sebelum nanti aku beristirahat kembali di dalam kamar. Aku pun beranjak pergi, membuka tirai kamarku secara perlahan dan berjalan ke arah dapur. Akan tetapi, kurasakan suasana ruang tengah yang seharusnya tampak biasa saja, kini terasa berbeda. Seperti ada sebuah tekanan yang menekanku dari arah belakang, sehingga tubuhku tiba-tiba terasa sangat berat untuk melangkah.
Entah apa yang terjadi. Namun setiap kali aku melangkahkan kaki, jantungku kembali berdetak dengan kencang, bahkan kini nafasku terasa berat. Ruangan ini tampak kosong tapi terasa sesak, seolah-olah banyak sekali orang yang memenuhi ruangan ini. Mereka saling berdempetan satu sama lain, saling memenuhi setiap sudut ruangan, hingga membuatku yang sedang melangkahkan kaki pun merasa kesusahan untuk melangkah. Jujur, aku sangat takut dengan suasana ini. Tidak seperti biasanya aku merasakan aura yang membuatku ketakutan di dalam rumahku sendiri. Aku terbiasa begadang dan larut dalam buku pelajaran di setiap malamnya. Namun, aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Apalagi secara perlahan-lahan tiba-tiba aku mencium bau harum, bau dari bunga yang seringkali aku temukan di pemakaman kampung. Baunya sangat persis karena setiap pulang sekolah aku melewatinya, jadi aku sangat hafal dengan bau ini. Tubuhku semakin merinding, entah mengapa aku mendadak takut atas apa yang terjadi di dalam rumahku pada saat itu. Bau itu semakin lama semakin menyengat, bahkan baunya itu muncul dari arah kamar bapak. Jantungku berdebar dengan sangat kencang. Suasana rumah yang awalnya tenang kini seperti menakutkan, seperti banyak mata yang sedang mengawasiku pada malam itu. Apa yang Papa lakukan? Kenapa ada bau seperti ini? Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan yang semakin lama semakin membuatku terasa pusing. Aku terdiam sebentar, rasanya berat apalagi kaki ini melangkah ke arah kamar bapak. Seperti ada sesuatu yang menolak tubuhku agar aku tidak mendekatinya waktu itu. Akan tetapi, karena rasa penasaranku yang begitu besar, sehingga aku pun memberanikan diri untuk mendekati kamar bapak. 1 langkah, 2 langkah, dan 3 langkah. Langkahku benar-benar berat setiap kali aku mendekatinya. Seperti ada beban yang berat yang harus aku pikul di atas pundakku. Namun aku terus memaksakan diri meskipun kini tubuhku berkeringat dingin dengan hembusan nafasku yang sangat berat. Tak lama kemudian akhirnya aku pun sampai di depan kamar bapak. Sebuah ruangan kamar yang tertutup oleh tirai berwarna hijau tua, di mana di sanalah bau wangi bunga-bunga pemakaman itu berasal. Aku nampak ragu apakah yang aku lakukan ini benar. Apa yang sebenarnya yang dilakukan bapak di malam ini? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali memenuhi otakku. Akan tetapi aku akhirnya mengangkat tanganku secara perlahan dan membuka tirai kamar bapak pada malam itu. Seketika aku pun terkejut, mataku terbelalak seakan-akan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Tumpukan uang-uang berwarna merah dan juga biru tampak memenuhi kamar bapak. Di kasur, di lantai, bahkan di atas lemari yang penuh dengan dus sepatu. Entah muncul dari mana uang-uang itu, namun hal itu benar-benar membuatku kaget. Apalagi aku tidak bisa mempercayai apa yang sedang dilakukan bapak dan juga ibu kala itu. Mereka terlihat senang. Mereka menciumi uang-uang itu di depan cemir besar yang bapak pasang tadi. Di sekitar mereka nampak pula pisang yang sudah dikupas dan hanya tersisa kulitnya saja. Aku hanya menggelengkan kepala atas apa yang aku lihat. Ingin aku bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar itu. Akan tetapi secara tiba-tiba mereka menoleh ke arahku secara bersamaan. "Neng," ucap ibu yang tiba-tiba berdiri dan langsung menghampiriku yang berada di depan pintu. Tubuhku didorong secara perlahan oleh ibu sehingga aku mundur beberapa langkah. Sedangkan bapak, ia hanya berdiri sampai pintu kamar dan menutup tirai kamar secara perlahan sembari melihatku tanpa ekspresi saat itu. Entah mengapa aku mendadak tidak ingat atas apa yang terjadi. Semuanya terasa seperti mimpi karena ketika aku sadar kembali, aku sudah ada di dalam kamar dengan kicau burung pagi yang membuatku terbangun. "Neng, ayo sarapan, siap-siap sekolah." Ibuku memanggilku sambil berteriak-teriak. Aku pun langsung bergegas bangun dan berlari ke ruang tengah. Di sana aku merasa heran karena semua apa yang aku lihat semalam kini menghilang begitu saja. Suasana di dalam rumah kini kembali seperti biasa.
Bahkan bapak pun tersenyum melihatku bangun dari kamar saat itu. Jika memang benar itu merupakan mimpi, tapi kenapa semuanya begitu nyata ketika aku melihatnya? Aku benar-benar tidak habis pikir atas apa yang telah terjadi. Hari itu, ibu nampak sibuk di dalam rumah ketika aku pulang ke rumah. Suasana rumah kini mendadak lebih cerah dari sebelumnya. Sayuran-sayuran segar, daging, ikan, serta bahan makanan lainnya pun menumpuk di dapur. Sedangkan bapak, aku tidak melihatnya di siang ini. Ia menghilang entah kemana. Ibu mengatakan bahwa bapak kini bekerja untuk mengurus kebun pisang di kampung sebelah, sehingga ketika pulang ia selalu membawa satu tandan pisang untuk dibawa ke rumah. Namun anehnya, tak pernah sekalipun aku makan pisang itu. Pisang-pisang itu selalu dibawa ke kamar dan digantung di dekat kaca besar yang ada di dalamnya. Suasana rumah yang terasa cerah karena bapak kini mempunyai penghasilan lagi. Bahkan mungkin kali ini lebih dari cukup daripada membajak sawah yang mengering di depan rumah. Namun terasa berbeda ketika malam tiba. Suasana rumah terasa lebih hening, seperti ada banyak mata yang mengawasiku untuk beraktivitas. Bahkan sikap ibu dan juga bapak ketika malam mulai berbeda. Dia kini sering menyuruhku untuk tidur lebih awal dan tidak memperbolehkan untuk memasuki kamar mereka. Bilangnya mereka ingin punya anak lagi yang akan menjadi adik kecil untukku. Sehingga mereka wajar bilang seperti itu kepadaku karena mungkin mereka malu ketika aku masih terbangun di tengah malam ketika mereka sedang ingin bersetubuh pada malam tersebut. Akan tetapi entah mengapa alasan itu nampak tidak masuk akal bagiku. Semuanya terasa janggal, semuanya merasa tidak saling berhubungan satu sama lain. Apalagi menyangkut pisang yang setiap hari bapak bawa entah dari mana dan digantung di dekat cermin besar pemberian Pak Taufik. Semakin hari, suasana rumah tampak bahagia. Ibu kini sudah mulai bisa membeli peralatan dapur. Semua peralatan lama dibuang dan diganti dengan yang baru. Rumah pun kini mulai diperbaiki secara perlahan-lahan. Atap-atap yang bocor dan tembok yang kusam kini dicat sehingga nampak baru. Semenjak bekerja di kebun pisang, bapak kini selalu membawa uang banyak. Uang yang membuat kehidupan kita meningkat secara perlahan-lahan. Namun suasana malam yang nampak berbeda terus saja aku rasakan. Ibu kini sering mengecek kamarku dan memastikan aku harus tidur sebelum jam 10 malam. Bahkan bapak sedikit marah ketika aku masih mengerjakan tugas sekolah ketika larut malam. Entah apa yang telah terjadi. Namun lagi-lagi alasannya karena ibu sedang program hamil sehingga aku tidak ingin mengganggu aktivitas malam mereka. Seminggu setelah kejadian itu, tepatnya ketika aku pulang dari pengajian rutin di surau, aku dikejutkan oleh beberapa bayangan yang melompat di antara pepohonan dekat rumah. Bayangan-bayangan seperti kera kecil yang muncul begitu saja di sekitar rumah. Awalnya aku tidak memikirkan keanehan itu. Aku masih berpikir positif karena mungkin saja mereka datang untuk mencari makan karena melihat bapak seringkali membawa pisang sepulang bekerja. Akan tetapi sesuatu terjadi di luar apa yang aku pikirkan. Aku yang pada saat itu terbangun karena mendengar suara gaduh dari dapur sehingga aku langsung terbangun dan mengintip dari kamar. Suasana rumah kala itu begitu gelap. Entah mengapa bapak dan juga ibu mematikan semua lampu ruangan sehingga rumah begitu gelap pada malam hari. Seketika aku melihat sebuah bayangan seperti sesosok manusia yang sedang memakan sesuatu di dapur. Makannya sangat rakus. Ia seperti mengunyah sesuatu dengan terburu-buru di tengah-tengah kegelapan malam. Aku pun yang penasaran akan hal tersebut. Aku langsung berjalan secara perlahan-lahan ke arah dapur dan menyalakan lampu dapur pada malam itu. Dan betapa terkejutnya kala itu aku ketika melihat sesuatu yang ada di dapur. Sesosok makhluk yang besar dengan bulu berwarna coklat kehitam-hitaman dengan berdiri membelakangiku sembari memakan pisang yang ada di depannya. Ekornya panjang terurai. Bulunya memenuhi seluruh tubuhnya, hanya tangan dan telapak kakinya yang tidak berbulu. Akan tetapi kulitnya keriput dan berkuku tajam.
terlihat di sekitarnya banyak sekali kulit-kulit pisang yang berserakan di mana-mana. Seperti yang kulihat di dalam mimpi, di mana ada uang yang berserakan begitu saja di dalam kamar Bapak. Jujur, aku sangat kaget atas apa yang aku lihat. Seseorang yang aku anggap Bapak ternyata adalah salah satu sosok yang tidak aku kenali. Seekor kera yang besar yang tengah asik memakan pisang yang ada di depannya. Makhluk itu baru sadar beberapa detik setelah lampu aku nyalakan. Seketika makhluk itu langsung berpaling ke arahku dan menatapku dengan sangat tajam. Matanya melotot, kelopak matanya hilang sehingga hanya ada balutan bola mata yang menonjol keluar. Wajahnya dikelilingi oleh bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia mirip kera yang sangat besar, namun wajahnya nampak sedikit lebih pucat dan lebih mengerikan karena gigi taringnya mencuat tajam keluar. Sontak aku mundur beberapa langkah. Ia nampak marah atas apa yang aku lihat pada saat itu. Seketika mulutnya terbuka. Aku dengan jelas melihat gigi taringnya dengan mulut yang menganga. Bahkan ia langsung melemparkan pisang yang sedang ia pegang, sehingga aku langsung berbalik ke belakang dan berlari ke dalam kamar. Jantungku berdetak dengan kencang. Aku benar-benar takut atas apa yang aku lihat. Kenapa ada makhluk seperti ini? Gumamku. Keringat dingin langsung memenuhi tubuhku. Nafasku terasa berat dengan bulu kudukku yang langsung merinding. Aku langsung duduk dan menyender di tembok. Kedua tanganku aku dekatkan ke dada, berharap aku bisa mengontrol detak jantungku kala itu. Akan tetapi suasana tiba-tiba hening kembali. Suara gaduh dari dapur entah mengapa tidak terdengar lagi. Suara dari makhluk itu seperti tiba-tiba menghilang begitu saja. Yang ada hanyalah sebuah bau yang aku kenal. Bau dari bunga pemakaman yang terasa tak asing. Bau dari bunga itu membuat tubuhku mengantuk dan tidak berdaya lagi. Secara perlahan-lahan aku mulai memejamkan mata dan tertidur dengan sendirinya sembari menyender ke tembok kamar. Pagi harinya aku dikejutkan oleh suara dari bapak yang nampak marah kepada ibu yang membuatku terbangun. Secara samar-samar aku mendengar kata pisang yang disimpan di dapur. Aku tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan, namun aku mendengar kembali bahwa ibu lupa memindahkan pisang itu ke kamar sehingga hal itu membuat bapak sangat marah. Seketika aku kaget mendengar hal tersebut. Rupanya apa yang aku lihat bukanlah sebuah mimpi. Aku langsung bangun dan berlari keluar dari kamar. Di sana aku melihat ibu sedang membersihkan kulit-kulit pisang yang berserakan begitu saja di dapur. Hal itu membuatku lebih yakin bahwa apa yang aku lihat ketika malam bukanlah sebuah mimpi atau halusinasi, melainkan memang benar ada makhluk berwujud kera besar yang muncul di dapur. Ibu dan juga bapak nampak kaget ketika aku keluar kamar. Seketika mereka mendadak berhenti dan mengalihkan pembicaraan yang aku dengar sebelumnya. Sudah beberapa hari semenjak kejadian itu, suasana rumah semakin menyeramkan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam rumah. Seperti seringkali ada kera dan bayangan berbentuk kera yang melompat satu sama lain di sekitar rumah. Bau-bauan yang menyengat di malam-malam tertentu, juga sifat bapak dan juga ibu yang kini berubah secara perlahan. Mereka lebih sering menyuruhku untuk tidur terlebih dahulu. Bahkan bapak terkadang marah apabila aku tidak melakukan itu. Hingga tepat aku sedang mengaji rutin di surau, tiba-tiba saja anak-anak terlihat serius membicarakan tentang beberapa warga di kampung yang kembali kehilangan uang di kampung ini. Mereka bahkan sempat memergoki bahwa ada hewan yang bentuknya seperti kera kecil yang terlihat masuk ke dalam rumah lalu menghilang entah kemana. Seketika aku pun teringat dengan makhluk kera itu, juga keanehan bapak yang melakukan di dalam rumah semenjak ia pulang dari rumah Pak Taufik di kota. Apa mungkin bapak melakukan pesugihan seperti yang pada saat itu dituduhkan ke Pak Taufik? Aku ingin sekali bertanya kepada Pak Ustadz Ibrahim akan hal ini, tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumahku dalam beberapa hari ini. Akan tetapi, setiap kali aku ingin bertanya, tubuhku seperti menolak, seperti ada sebuah dorongan agar aku tidak melakukan hal tersebut.
Sehingga aku hanya bertanya bagaimana agar kita terhindar dari kehilangan uang yang kini mulai marak lagi di rumah. Pak Ustadz Ibrahim hanya menyarankan akan untuk mengaji di setiap malam, karena hal itu secara tidak langsung bisa menjaga aku dari hal-hal yang menyeramkan dan bisa mengganggu hidupku dari para makhluk yang jahat kepadaku. Aku pun mengangguk mendengarkan semua nasihat dari Ustadz Taufik, dan aku mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan Pak Ustadz Ibrahim sembari menepis pikiranku tentang bapak yang melakukan pesugihan. Dan benar saja, aku mulai mengaji setelah jam 7 malam hingga jam 9. Suasana rumah yang awalnya menyeramkan ketika malam kini secara perlahan-lahan memudar. Suasana kembali tenang dan aku tidak mendengar suara gaduh lagi di tengah malam. Hal itu berlangsung selama beberapa hari. Hari demi hari terus berlalu begitu saja hingga akhirnya tepat di suatu malam aku kembali dikejutkan oleh bapak yang melarangku untuk mengaji kembali. Entah apa yang terjadi kepadanya. Ia dengan sedikit marah melarangku untuk mengaji pada malam itu. Bahkan aku harus tidur lebih cepat pada malam ini. Sontak aku langsung bertanya kepada bapak apa yang sebenarnya telah terjadi. Akan tetapi ibu yang ada di belakang bapak langsung berkata, "Ini bukan urusanmu, Neng. Yang pasti Neng gak boleh lagi mengaji di rumah ini. Dan Neng lebih baik tidur sebelum jam 8 malam." Suasana rumah yang kembali tenang setelah aku mengaji rupanya tidak disukai oleh bapak dan juga ibu. Bahkan ia memintaku agar aku tidak mengaji kembali di surau karena dia tidak suka aku yang pulang malam ketika pulang mengaji dari sana. Aku marah, benar-benar marah. Baru kali ini aku melihat bapak dan juga ibu melarangku untuk mengaji. Padahal mereka sendiri yang menyarankan aku untuk ikut mengaji di surau bersama Pak Ustadz Ibrahim sedari kecil. Aku malah curiga semakin bahwa pikiranku tentang pesugihan memang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Buktinya ketika aku mengaji di rumah, mereka malah marah, bahkan melarangku untuk mengaji lagi di setiap malamnya. Bapak terus-menerus mengomel tentang apa yang aku lakukan. Ia terus berkata bahwa aku harus cepat tidur karena besok harus bersekolah. Aku yang marah langsung berlari ke kasur dan menarik selimutku hingga seluruh tubuhku tertutup. Rupanya ibu dan juga bapak menungguku hingga benar-benar tertidur di sana. Akan tetapi wajah mereka tampak cemas hingga beberapa kali melihat jam dinding yang bergerak sembari berbisik satu sama lain sambil menunjuk jam yang ada di sudut kamarku. 1 jam berlalu, rasa marah yang aku rasakan membuatku mengantuk. Ibu dan bapak akhirnya pergi keluar kamar sembari tergesa-gesa. Dan tepat jam 12 malam, entah mengapa, seperti ada dorongan dalam tubuhku sendiri yang membuat aku tiba-tiba membukakan mata. Suasana rumah kini kembali mengerikan, gelap dan juga sepi seperti yang aku rasakan sebelumnya. Ditambah lagi bau bunga pemakaman yang menyengat kini masuk ke dalam kamar, sehingga aku langsung mencium baunya dan membuatku langsung tersadarkan hal itu. Seketika aku pun langsung turun. Rasa ketidakpercayaanku atas rumor pesugihan yang membuat uang-uang para warga menghilang membuatku penasaran. Karena semuanya seperti berkaitan satu sama lain. Banyak sekali cerita bahwa mereka melihat kera-kera yang melompat di atap-atap rumah sebelum mereka kehilangan uang pada malam itu. Ada juga yang tempat penyimpanan uang mereka berubah menjadi kulit pisang secara mendadak. Ada pula yang berkata bahwa melihat kera besar seukuran manusia yang keluyuran di sekitar kampung di malam-malam tertentu. Seperti yang aku lihat di dapur. Semuanya berkaitan dan pusatnya ada di dalam rumah ini. Dimulai dari bapak yang datang dengan cermin besar dan pisang yang selalu ia bawa sepulang kerja dari kampung sebelah. Aku menghela nafas panjang. Aku mencoba mengumpulkan keberanianku agar aku tidak bisa melangkah keluar kamar. Aku berjalan secara perlahan, membuka tirai kamar dan masuk ke ruangan tengah. Suasananya benar-benar hening, seperti banyak mata yang kembali muncul dari segala arah. Suasana rumah kini lebih menyeramkan dibanding malam-malam sebelumnya.
Aku hanya bisa melihat di sekelilingku di dalam kegelapan karena ibu mematikan ruang tengah. Aku mulai berjalan kembali secara perlahan, mencari tahu apa yang kedua orang tuaku lakukan saat itu. Dan tiba-tiba saja kala itu aku mendengar suara dari hewan buas di dalam kamar beliau. Suara itu disertai dengan suara seseorang yang sedang melompat ke sana kemari dan menabrak benda-benda yang ada di sekitar kamar. Suasananya begitu gaduh ketika aku ada di ruang tengah. Namun suara gaduh ini tidak terdengar sampai ke kamarku yang letaknya tak jauh dari kamar kedua orang tuaku. Jantungku pun berdetuk dengan kencang. Semua obrolan ketika di surau tentang pesugihan itu kini mulai masuk ke dalam pikiranku. Akan tetapi, aku terus-terusan menepis pikiranku itu sebelum aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Aku terus berjalan selangkah demi selangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan aku sempat terdiam di langkah ketiga. Rasa ragu pun muncul dalam diriku. Padahal hanya 2 lagi hingga aku sampai ke kamar kedua orang tuaku. Hatiku seperti tidak membiarkan aku untuk melangkah lebih jauh. Otak dan hatiku kini saling bertolak belakang. Di satu sisi aku semakin penasaran atas suara gaduh yang ada di dalam kamar kedua orang tuaku. Namun di satu sisi tubuhku sendiri menolak hal itu dan ingin segera menjauh dari tempat tersebut. Aku berusaha mengatur napas, menghirup napas panjang selama beberapa detik, dan langsung berlari sembari membuka tirai kamar kedua orang tuaku. Dan betapa terkejutnya kala itu ketika aku melihat sebuah pemandangan yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Di sana, aku melihat ibu yang duduk telanjang menghadap sebuah cermin besar yang bapak bawa dari rumah Pak Taufik sebelum ia pindah. Ia seperti sedang menyembah-nyembah cermin itu. Beberapa kali tubuhnya dibungkuskan dan bersujud dengan kondisi tanpa berbusana di dalam kamar. Aku juga melihat bapak yang telanjang dan melompat-lompat ke sana kemari seperti seekor kera. Tubuhnya sengaja dibuat jongkok dan melompat-lompat dari atas kasur hingga mengelilingi ibu yang bertelanjang dada. Sesekali tangannya menggaruk-garuk kepala dan tubuh seperti layaknya seekor kera. Di sana pula aku melihat banyak sekali uang-uang berwarna merah dan juga biru, serta kulit pisang yang berserakan begitu saja di dalam kamar. Dan ada pula kulit pisang yang setengahnya sudah menjadi lembaran uang berwarna merah di lantai. Apalagi aku bertambah kaget ketika aku melihat sesosok makhluk yang nampak tidak asing muncul dan berdiri di balik cermin besar itu. Dia seperti disembah-sembah oleh ibu dan bapak yang melompat ke sana kemari seperti seekor kera. Dan aku benar-benar kaget atas apa yang aku lihat. Aku tidak percaya bahwa rumor yang beredar akan hilangnya uang dan banyak cerita tentang uang yang berganti dengan kulit pisang adalah ulah dari keluargaku sendiri. Lebih tepatnya, ulah dari cermin yang dibawa bapak dari rumah Pak Taufik. Seketika aku pun langsung berteriak mencoba menghentikan mereka yang kini sedang melakukan ritual di dalam kamar. "Bapak, ibu, hentikan perbuatan ini sekarang, Pak," teriakku. Seketika ibu yang sedang bersujud tanpa sehelai benang sedikit pun langsung berdiri dan menoleh ke arahku. Sedangkan makhluk berbentuk kera yang ada di balik cermin langsung menghilang begitu saja setelah aku berteriak. Akan tetapi tiba-tiba saja bapak yang bertingkah seperti kera mendadak muntah darah dengan kondisi yang telanjang. Darah segar kini membasahi kasur yang berwarna putih, juga uang-uang yang berserakan di sana. Tubuhnya mendadak kejang-kejang, lalu mulutnya mengeluarkan busa bercampur dengan darah dengan posisi tubuhnya yang langsung tersungkur begitu saja hingga jatuh dari kasur ke lantai. Seketika ibu pun panik akan hal tersebut. Tanpa memperdulikanku, ia langsung mendekat ke bapak dan mencoba membangunkannya sembari menangis. Bapak tak sadarkan diri hingga pagi menjelang. Ibu sudah kembali berpakaian lagi. Aku dan ibu memakaikan pakaian kepada bapak yang pingsan. Terlihat warga kini ramai mengantarkan bapak untuk diobatkan. Dibantu oleh Pak Ustadz Ibrahim, mereka akhirnya mengantarkan bapak untuk berobat dengan kondisinya yang tak sadarkan diri.
Pak Ustadz Ibrahim sempat menoleh ke arah cermin besar itu. Ia menatapnya dengan sangat tajam sebelum akhirnya ia membawa benda yang ada di kamar untuk ia lempar ke arah cermin. Akan tetapi kala itu ibu langsung menghalangi dan berkata bahwa ia tidak bisa memecahkan begitu saja benda tersebut. Sepertinya Pak Ustadz Ibrahim tahu atas apa yang terjadi dengan keluargaku sehingga ingin melakukan hal tersebut. Setelah ia gagal memecahkan cermin itu, ia hanya memerintahkanku untuk segera membereskan semua uang yang berserakan di kamar sebelum warga datang. Bahkan setelah para warga mengantarkan bapak yang masih tidak sadarkan diri di sana, ia memerintahkan semua warga yang mengantar untuk pulang dan mempercayakan kondisi bapak kepadanya. Hingga akhirnya hanya tinggal dirinya, aku, dan ibu yang ada di dalam ruangan tersebut. Di sana, Pak Ustadz Ibrahim yang awalnya tersenyum ramah mendadak berubah. Tatapannya terlihat tajam, terutama kepada ibu dan aku yang ada di dalam ruangan itu. Lalu beliau pun berkata, "Jiwa bapakmu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia sudah dibawa oleh siluman yang ada di dalam cermin itu. Dia sekarang sudah menjadi budak dari siluman yang sudah melakukan perjanjian dengan bapakmu," ucap Pak Ustadz sembari menatapku dengan serius. Dan tak lama kemudian beliau pun kembali berkata, "Aku sudah tidak bisa membantu lagi, apalagi seperti ini. Karena ini adalah konsekuensi yang harus dia terima atas apa yang sudah ia perbuat. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Selebihnya, ibumu mungkin bisa mencari cara agar bapakmu bisa kembali seperti semula." Pak Ustadz Ibrahim tiba-tiba pergi meninggalkan kami begitu saja, meninggalkanku dan juga ibu yang kini menangis di dekat bapak yang tak sadarkan diri. Hingga akhirnya setelah Pak Ustadz Ibrahim keluar, ibu tiba-tiba mendekatiku, wajahnya tampak marah. Ia bahkan memegang pundakku dengan sangat kuat. "Gara-gara kamu yang datang ke kamar, sehingga ritualnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya kamu itu diam saja dan ikut menikmati hasil dari ritual uang gaib yang sudah kita lakukan dengan siluman kera itu. Karena ini semua salahmu sehingga bapak kini menjadi seperti ini," ucap ibu dengan marah kepadaku. Ya, inilah kisah kehidupan keluargaku. Ya, pesugihan ini memang ada dan mungkin terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Karena ada seseorang yang melakukan pesugihan namun bukannya ia kaya, malah ia sengsara di akhir hidupnya. Janganlah melakukan perjanjian dengan mereka, bahkan jangan mendekati hal tersebut dan terbuai dengan hasutan mereka. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di baliknya terhadap kekayaan semu yang kita terima. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada, dan tentunya yang kami harapkan bisa bermanfaat. Dan cerita kali ini merupakan sebuah karya dari salah satu sahabat kita, seorang penulis yang bernama MC Dik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada beliau, dan kami ucapkan terima kasih banyak pula kepada teman-teman dimanapun berada yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.